Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan NPM 2322010085. Saya di sini akan menggambarkan serta menjelaskan terkait tugas eukaryotik atau peta buta. Saya di sini akan menjelaskan terkait gambar eukaryotik atau peta buta. Nah, yang pertama ada ribosom. Ribosom adalah struktur paling kecil dibanding organel sel lainnya. Letak ribosom dapat terikat pada membran retikulum endoplasma atau berada bebas dalam matriks sitoplasma. Yang kedua ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah bagian sel terbentuk lipatan yang merupakan sistem membran sangat luas di dalam sel. Yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria adalah organel berbentuk lonjong yang terdapat pada sitoplasma. Setiap mitokondria dibungkus oleh suatu membran ganda yang terdiri atas suatu lapisan ganda molekul fosfolipid. Keempat ada lisosom. Lisosom adalah organel sel eukaryotik yang hanya dapat ditemukan pada sel-sel hewan. Lisosom mengandung berbagai macam enzim hidrolitik yang mampu melakukan hidrolisis atau menghancurkan mikromolekul di dalam sel. Yang kelima ada sentriol. Sentriol dapat ditemukan pada sel hewan dan jamur. Sentriol bagi sel memiliki peran dalam pembelahan sel yang akan mulai terlihat pada tahap profase. Nah, yang keenam ada nukleus inti sel. Nukleus atau inti sel merupakan organel terbesar dalam sel yang umumnya memiliki bentuk oval melonjong. Ketujuh, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah pada gelambung sel merupakan benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Kedelapan ada fungsi membran sel. Yang ada salah satu fungsi dari membran sel ialah untuk melindungi bagian yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagai pembatas antar sel isi sel dengan bagian luar sel. Nah, yang ke-9 ada fungsi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari selubung, nukleus, dan perifer retikulum. Yang ke-10 ada fungsi retikulum endoplasma halus. RE halus adalah organel penting yang ditemukan di kedua sel hewan dan tumbuhan di mana ia melakukan beberapa fungsi khusus. Dan di sini ada yang ke-11, aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah merupakan bagian dari inti sel atau nukleus. Yang ke-12 ada fungsi nukleolus. Fungsi nukleolus adalah mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. 13 ada fungsi sitoplasma. 1. Sebagai medium terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Yang kedua, sebagai penerima bahan-bahan dasar dari lingkungan eksternal dan mengubahnya menjadi bahan yang dapat digunakan sebagai energi. Yang ketiga, sebagai tempat di mana zat baru disintetis untuk keperluan sel. Nah, yang terakhir ada fungsi vesikel Golgi. Vesikel Golgi juga
terlibat dalam sintesis karbohidrat kompleks seperti glikoprotein dan glikolipid yang merupakan komponen penting dari matriks ekstraseluler dan membran sel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.